Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kharafitin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-haditsu tsani. Hadis yang kedua. At-tahdziru minal bidah. Memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama kami, padahal tidak termasuk bagian dari agama. Dalam sebagian riwayat, seorang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasar dari agama kami, maka amalan itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun riwayat man amila amalan laisa ali amruna, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini khanafitin a'azakumullah termasuk hadis yang agung, hadis yang mulia, dalil untuk
menunjukkan kebatilan seluruh jenis bid'ah. Sebelum kita membahas secara terperinci tentang kandungan hadis ini, perlu kita sampaikan bahwa syarat diterimanya amal seorang hamba sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 3 bila hamba tadi masih kafir. Yang pertama ialah al-Islam. Hamba tadi harus masuk Islam terlebih dahulu. Karena amalan orang kafir sekalipun banyak, sekalipun baik, la yuqbal, tidak diterima sampai mereka mau masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Kemudian syarat yang kedua ialah al-ikhlas. Meniatkan amalannya semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita kaji pada hadis yang pertama pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga ialah al-mutaba'ah. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya amalan yang dilakukan itu ada dasarnya dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah yang masuk dalam pembahasan hadis ini. Karena kalau amalan itu diada-adakan sendiri, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seperti yang disebutkan dalam hadis ini, fahuwa mardud, yakni fahuwa raddun. Amalan itu tertolak. Tidak semata-mata tertolak, tetapi bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila hamba tadi sudah beragama Islam, maka tinggal memenuhi 2 persyaratan saja, yakni al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Banyak sekali orang yang mengaku dirinya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi kenyataannya jauh dari sunnah Rasul, dikarenakan tidak memahami tentang syarat-syarat dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu dikasih dalil hadis dan merasa cukup, tidak ditinjau lebih lanjut hadisnya ini sahih atau tidak, masih umum ataukah sudah ada pengkhususan dan lain sebagainya. Yang penting dalilnya ada, hadisnya, langsung dianggap mengikuti sunnah. Padahal belum tentu. Ya. Maka di sini ada 6 syarat seorang itu baru dikatakan benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang itu baru dikatakan mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila mana memenuhi 6 syarat mutaba'ah. Yang pertama, as-sabab, sabab, yakni melihat sebab amalan. Apakah Rasulullah mengamalkan amalan tadi dengan sebab
Seperti itu. Kalau iya, berarti mengikuti sunnah Rasul. Kalau tidak, maka amalan itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Sekalipun amalan yang baik. Contoh. Ada seorang yang sholat 2 rakaat ketika turun hujan. Setiap kali turun hujan dia sholat 2 rakaat. Kalau ditanya, kenapa Anda sholat 2 rakaat? Saya ikhlas karena Allah. Yang kedua, saya sholat ini karena ada hujan turun. Kita tanya kepadanya, apakah pernah Rasulullah itu sholat 2 rakaat dengan sebab turun hujan? Kalau dia tidak mampu mendatangkan dalil tentang masalah itu, dan memang tidak ada yang mampu mendatangkannya, karena memang tidak ada dalilnya, maka dia berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Sholatnya 2 rakaat tadi sekalipun bagus, sekalipun ikhlas karena Allah, mardud tertolak. Dosa. Enggak semata-mata ditolak, kemudian enggak ada urusan. Ditolak itu bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jelas amalannya itu, sebabnya itu apakah sama dengan sebab Rasulullah? Amal. Nah, ada orang sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Kita tanya, Anda sholat apa? Saya sholat tahiyatul masjid. Nah, memang ada dalilnya. Rasulullah itu ya sebelum duduk di masjid beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini mutaba'atus sunnah. Mengikuti apa ini? Sunnah. Tergantung keikhlasannya. Kalau ikhlas diterima. Kalau tidak ikhlas, ya walaupun mengikuti sunnah, tidak diterima. Kemudian yang kedua, yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin disebut orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul. Al-jinsu. Jenis amalannya. Perhatikan. Ya, apakah Rasulullah pernah beramal dengan jenis seperti itu atau tidak? Kalau iya berarti mengikuti sunnah Rasul. Bila tidak berarti apa ini? Menyelisih sunnah Rasul yang akan terjatuh dalam kebid'ahan nanti. Seperti mana yang akan saya sampaikan dalam hadis ini tentang masalah bid'ah dan jenis-jenisnya. Ya. Contoh, ada seorang mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang. Zakatul fitrinya dia keluarkan dengan bentuk uang. Dia niat ikhlas karena Allah dan diniati sebagai zakat, zakatul fitri. Tinggal ditanya saja, manakah Rasulullah mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang? Padahal uang sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mampu menjawab, maka berarti yukhalifu sunnah. Dan memang tidak ada dalil yang menjelaskan kalau Rasulullah itu mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis apa? Uang. Zakatul fitri itu dengan makanan pokok yang ada di negaranya masing-masing. Ya. Misal tamar, kurma, gandum, ya, dan yang sejenisnya. Sehingga kalau ada orang mengeluarkan zakatul fitri dengan jenis uang, bagi menyelisih sunnah, tidak mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga, ialah al-qadr. Al-qadr, ukuran ibadah, ukuran amalan. Ini harus sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila melebihi batas ukuran, maka ini menyelisih sunnah. Contoh, ada orang sholat maghrib 4 rakaat dan dia ikhlas karena Allah, sholatnya bagus, sholat maghrib, tapi dia kerjakan
4 rakaat dengan sengaja, bukan karena lupa. Dengan sengaja. Dengan alasan saya kasih bonus 1 lagi, ya, biar tambah zaid. Nah, apakah Rasulullah pernah melakukan salat maghrib dengan ukuran 4 rakaat? Kenapa tidak? Tidak pernah. Berarti salat maghrib dengan ukuran 4 rakaat itu menyelisih sunnah Rasul. Tidak mutaba'at Rasul. Ya? Kadzalika. Salat maghrib 3 ya 3. Nah. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Jangan cuma 2 rakaat, jangan pula 4 rakaat atau yang lebih dari itu. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian yang harus perhatikan ialah yang keempat, al-kaifiyah. Al-kaifiyah itu cara Rasulullah mengamalkan amalan itu. Ya, apakah kita mengamalkan ibadah itu sesuai dengan cara Rasulullah mengamalkannya atau tidak? Kalau tidak, menyelisih sunnah. Kalau iya, berarti mengikuti sunnah Rasul. Nah, seperti kalau ada orang wudu, pertama kali yang dibasuh ialah kedua kaki. Pertama kali berwudu itu membasuh apa ini? Kedua kaki. Apakah Rasulullah cara wudunya seperti itu? Pertama kali membasuh kedua kaki ataukah membasuh kedua tangan? Membasuh kedua tangan. Dan dia melakukannya dengan memulai membasuh kedua kakinya. Berarti wudunya tadi sekalipun dia ikhlaskan Allah, tapi tata cara wudunya tidak sebagaimana tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tadi menyelisih sunnah. Nah, dan masih banyak lagi. Ini yang banyak, ini yang banyak menyebabkan kaum muslimin terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan itu ini. Caranya yang enggak diajarkan. Nah, wudu itu sesuatu yang baik, tapi kalau caranya tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, la yuqbal. Kemudian yang kelima, az-zaman. Waktu pelaksanaan harus diperhatikan. Apakah waktu pelaksanaannya itu sama dengan waktu pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau iya, berarti mengikuti sunnah. Kalau tidak, berarti menyelisih sunnah. Contoh, ada seorang yang menyembelih hewan kurban. Niat menyembelih hewan kurban di bulan Ramadan. Dengan alasan bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, pahalanya berlipat ganda. Apakah Rasulullah menyembelih hewan kurban itu pernah pada saat bulan Ramadan? La. Waktu penyembelihan hewan kurban itu ialah Yaumun Nahar wa Ayyamut Tashriq, hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Tashriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sekalipun diamalkan di bulan yang penuh keutamaan, tapi karena bukan waktunya, ya yukhalifu sunnah, la yuqbal, korbannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam ialah al-makan. Tempat pelaksanaan juga harus sama dengan tempat pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama berarti mengikuti sunnah Rasul. Kalau berbeda berarti menyelisih sunnah Rasul. Contoh, ada seorang yang i'tikaf di hutan. I'tikaf itu kan sesuatu yang baik. Dia niat ikhlas karena Allah. Kemudian niat i'tikaf. Masya Allah, khusus sekali. Tapi dilaksanakan di hutan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah melaksanakan i'tikaf dengan tempat di hutan?
Tidak pernah. Rasulullah itu itikaf di mana? Di masjid. Nah, jadi 6 ketentuan mengikuti sunnah Rasul ini harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak diperhatikan, maka akan terjatuh dalam bahaya kebid'ahan. Allahul musta'an. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan lebih jauh mempelajari tentang kebid'ahan itu, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya kebid'ahan. Yang mana di samping amalannya tertolak, juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah di sini judul tema kitab kita ini, ya, dalam membahas hadis yang kedua ialah at-tahdzir minal bid'ah, memperingatkan umat manusia dari bahaya kebid'ahan. Nah, apa pengertian bid'ah itu? Bid'ah menurut bahasa, ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syariat, hanya semata-mata ditinjau dari sisi apa ini? Bahasa, ya. Yani asy-syai' al-mukhtara' la ala mithalin sabiq. Yang disebut bid'ah itu ialah sesuatu yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya, namanya bid'ah. Dulu belum ada kipas angin. Ketika pertama kali bikin kipas angin, berarti orang itu membuat sesuatu yang bid'ah, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, dari sisi bahasa, nggak ada kaitannya dengan halal haram, ya. Nah, sisi bahasa saja. Ya, nah, atau dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, berarti pesawat itu apa? Bid'ah, karena perkara baru yang dibikin tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, kata dia. Nah, ini contoh yang lainnya ialah penciptaan langit dan bumi. Nah, sebelumnya kan tidak ada langit, kemudian Allah menciptakan langit. Berarti langit itu merupakan hasil kebid'ahan, yakni sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada contoh sebelumnya. Ini dilihat dari siapa ini? Bahasa. Nah, tidak ada kaitannya dengan hadis yang kita bahas ini, ya. Karena hadis yang kita bahas sekarang ini ialah celaan terhadap bid'ah dari pengertian menurut syariat, istilah syar'i. Nah, apa itu? Pengertian bid'ah secara syariat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang definisi bid'ah menurut istilah syariat. Ya, ma lam yas'ahu wa huwa rasul. Yakni setiap amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijab wala istihbab. Yakni tidak pernah diperintah oleh Allah, baik dengan perintah wajib atau perintah sunnah. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi definisi semacam itu. Segala amalan yang dinisbahkan kepada agama
yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak pernah diperintah baik dengan perintah wajib atau sunnah, maka disebut bid'ah. Nah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud dengan bid'ah ialah ma uhditsa mimma la asla lahu fis syari'ah yadullu alaihi. Amalan yang dibikin baru tanpa ada dasar syariat yang menunjukkannya. Ya. Amalan yang dibikin baru atau amalan baru yang tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu itu termasuk kebid'ahan bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kebid'ahan secara apa ini? Syariat. Kebid'ahan yang dicela oleh syariat. Yang pertama ialah ihdath fid-din. Perkara baru tadi berkaitan dengan agama. Bukan permasalahan duniawiyah. Ya. Tadi itu ada orang yang iktikaf di mana? Di hutan. Padahal iktikaf itu di mana? Di masjid. Tapi iktikaf di hutan itu termasuk bid'ah baru. Ya, bid'ah baru. Ya, nah. Tapi kalau membuat alat-alat elektronik yang sebelumnya tidak ada, urusan duniawiyah, maka ini tidak termasuk kebid'ahan yang dicela oleh syariat. Ya, nah. Kemudian ciri yang kedua, laisa laha aslun fi syar'i yadullu 'alaiha. Tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Bila ada dasar syariat yang menunjukkannya, maka tidak termasuk kebid'ahan. Ya. Contoh yang tidak termasuk kebid'ahan. Ya. Bikin alat-alat perang, ya, untuk jihad fisabilillah. Jangan kemudian dibilang bid'ah. Dulu Rasulullah itu berjihad, jihad itu ibadah kan. Alat perangnya pakai apa? Panah, sama tombak, sama pedang. Oh, kamu kok jihad pakai bom, ya, pakai senapan, pakai rudal, berarti kamu bid'ah dalam jihad? Lah, tidak. Karena ada dasar dari syariat tentang masalah pembikinan senjata untuk jihad fisabilillah tanpa menyebutkan batasan senjatanya. Jadi boleh dengan senjata apapun, tidak khusus pedang, tombak atau panah. Jihad dengan menggunakan rudal, menggunakan pesawat tempur dan lain sebagainya diperbolehkan dan tidak termasuk kebid'ahan dalam jihad. Ya, nah ada dasar syar'i tentang penggunaan senjata secara umum dalam perang. Kemudian ciri yang ketiga,
kulluha madmumah. Setiap bid'ah yang berkaitan dengan syariat tercela. Tidak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Kalau dalam hal istilah syariat, ya, yang kita bahas itu bid'ah menurut istilah apa ini? Syariat. Tidak ada yang hasanah, tidak ada yang baik. Yang ada ialah madmumah, dhalalah, tercela. Nah, kadzalik. Ini termasuk definisi kebid'ahan yang harus kita perhatikan dan ciri-cirinya, ya. Kemudian, apa penyebabnya orang itu berani berbuat kebid'ahan yang tercela? Kita menurut istilah syariat yang tercela itu. Mengapa mereka sampai berani melakukannya? Ternyata ada beberapa faktor penyebab seorang itu berani melakukan kebid'ahan. Nah, yang pertama, al-jahlu bi adawatil fahm. Tidak mengerti ilmu alat yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tidak ngerti ilmu alat yang dipakai memahami Al-Quran dan hadis. Bagi antara ilmu alat yang dipakai itu ilmu nahwu sharaf, balaghah. Ya. Nah, ilmu mustalahul hadis, masalah hadis sahih dan hadis dhaif. Ya. Nah, karena nggak ngerti bahasa Arab dengan baik yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis, banyak orang itu seenaknya sendiri dalam menjelaskan Al-Quran dan dalam menjelaskan apa ini? Al-Hadis. Gak ngerti. Seperti mereka yang menamakan dirinya dengan kelompok apa ini? Jama'atut Tabligh. Mereka memiliki amalan yang merupakan kebanggaan mereka. Apa itu? Khuruj fi syawari', keluar ke jalan-jalan. Nah, ternyata kalau kita telusuri, dalil yang mereka pakai ialah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian ialah sebaik-baik umat yang khuruj, kata mereka, menemui manusia. Ya. Kadzalik. Mereka enggak ngerti bahasa Arab dengan baik. Kata-kata khuruj itu dari kharaja, yakhruju khurujan, masdar dari kharaja. Artinya keluar. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz ukhrijat linnas. Berarti menggunakan sulasi mazid. Akhraja yukhriju. Bahasa Arab ini. Masdarnya ikhraj. Bukan khuruj. Yang artinya ia dikeluarkan untuk manusia, yakni dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kadzalika, bukan khuruj seperti yang mereka sampaikan, luar begitu enggak. Nah, ini karena kesalahan apa ini? Kesalahan mereka dalam memahami Al-Quran, karena kurang dalam memahami alat-alat untuk Al-Quran dan hadis.
Ya, nah, ada adika. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dikarenakan kurang paham dengan ilmu alat. Baik. Kemudian sebab yang kedua ialah tahsinul dzan bil aql. Terlalu berbaik sangka dengan kecerdasan akalnya, sehingga tidak perlu merujuk penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang langsung menerima pelajaran tentang Quran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti maksudnya. Nah, orang-orang ini enggak mau susah-susah buka-buka tafsir dari para sahabat. Ya. Tak mau susah-susah membuka suara-suara penjelasan dari para ulama salaf yang mereka ini langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran dan hadis itu dibiarkan berupa matan-matan. Setelah itu kemudian dijelaskan, dijabarkan dengan apa ini? Kemampuan dan kecerdasan akalnya saja. Sehingga seringkali bicaranya itu menurut logika kita, menurut kami, menurut saya, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya ialah kesimpulan pribadi. Ya, nah, yang biasa disebut dengan akal-akalan ini. Menjelaskan Al-Quran akal-akalan, menjelaskan hadis akal-akalan. Apa yang terjadi? Ya kebid'ahan. Allahul musta'an. Nah, kebid'ahan. Nah, ini biasa terjadi. Ini di antara kelompok bid'ah yang terjatuh dalam kebid'ahan dengan sebab ini ialah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Sekarang memang tak ada organisasi Mu'tazilah. Yang ada itu ialah yang ada ialah ya yang nuruni prinsip dasar kebid'ahan mereka, tahsinu dzan bil aql. Ya. Walaupun namanya tidak Mu'tazilah, tapi kalau prinsip dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ialah tahsinu dzan bil aql, akal-akalan, sama dengan Mu'tazilah. Sawa'un bisawa. Ya, nah, sama 180 derajat ya. Nah, ya. 300 berapa? Oh gitu, sama ya. Nah, kalau 180 cuma setengah ya. Nah, sorry. 360 derajat. Nah, ya. Berarti semakin parah berarti. Ya. Nah, enggak semata-mata 180 derajat samanya. Ya. Nah, tapi lebih dari itu. Semakin parah. Ya. Kadzalika akal-akalan. Nah, ini yang banyak menjangkiti pergerakan dakwah saat ini. Itu karena ini. Ya. Jadi tinggalkan tafsir, tinggalkan suara hadis, ya. Mari kita berdebat dengan Quran secara huruf atau matan-matan hadis. Gitu ya. Nah, akhirnya ya timbullah kesimpulan bid'ah. Seperti jaringan Islam liberal itu yang dibahas Quran dan hadis, tapi kemudian akal-akalan sehingga menimbulkan kesimpulan atau membuahkan kesimpulan yang macam-macam dan aneh-aneh. Ya itulah kebid'ahan dengan sebab tahsinul dzan bil aql. Kemudian sebab yang ketiga
ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Dia sudah tahu sebetulnya mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang menyelisih sunnah. Sudah tahu, sudah paham. Tapi hawa nafsunya ini gak suka sama yang berbau sunnah itu. Akhirnya, ya, milih yang bid'ah-bid'ah saja, ya, dalam rangka merakyat. Gitu, ya. Nah, dalam rangka hidup bermasyarakat. Ya sudah, akhirnya terjadilah yang namanya kebid'ahan. Mengikuti apa ini? Hawa nafsu. Dia tahu, tapi tidak dipakai. Malah mengikuti apa ini? Hawa nafsunya. Nah, kemudian sebab berikutnya, yal al-qaul fid din bi ghairi ilm. Berani ceramah tanpa ilmu. Ceramah tentang agama Islam tanpa ilmu. Yang penting tampil, ya. Nah, entah ngisi kultum atau ngisi pengajian atau apa lagi, khutbah Jumat, yang penting tampil, ya. Nah, yang penting penontonnya senang, tertawa, gembira, tidak ngantuk, yes, gitu. Modalnya apa? Bonek, bodonekan, ya kan? Apa ilmu? Asal-asalnya pertama kali khutbah, masya Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kalau kita lihat, kita amati, ternyata Nabi Adam itu tidaklah diciptakan begitu saja oleh Allah, tapi juga melalui proses kelahiran, sebagaimana kita semuanya. Ya, begitu. Bagaimana yang pernah saya baca, kalau nggak salah, gitu ya, di bukunya Agus Mustafa, ya, yang katanya laris manis, menyimpulkan demikian, ya, gabungkan teori Darwin, terus teori-teori yang lainnya, ya, nah, Darwin terkenal lagi. Ngomong seenaknya, hanya sana kemari, campur aduk. Akhirnya pelajaran biologinya tampil juga, pelajaran IPA-nya juga. Ya, campur aduk semrawut, selesai. Ya, oleh sebab itulah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gimana itu bertakwa ya? Selesai ceramah itu, para hadirin yang memang juga nggak ngerti agama, bangga orang itu wawasannya luas, ya, cerdas, menjelaskan agama dengan iptek yang dikuasainya. Ya, nah, nggak sadar ternyata dia telah mengeluarkan kata-kata yang sangat berbahaya. Apa itu? Nabi Adam itu tidak diciptakan oleh Allah langsung dengan tanah, tetapi melalui proses kelahiran. Bagaimana? Jadi Nabi Adam tadi punya orang tua, ya. Nah, ini kapan? Kalau begitu siapa orang tuanya Nabi Adam? Bingung dia, cari buku sejarah nggak ketemu, ya. Nah, kadalika, itu namanya menentang nas Al-Quran yang sudah jelas, ya. Nah, bahwasanya Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa ini? Min turab. Ya, dari apa ini? Tanah. Sudah. Gagal al-qaul fi ghairi ilm.
Ya. Nah, al-qaul fid-din fi ghairi. Agama ini bukan formalitas, yang penting ada yang ceramah, ada yang mendengar, tidak. Agama ini, Masya Allah, sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Dalam surat Al-Muzammil disebutkan qaulan tsaqila. Ucapannya berat. Nah, kalau diucapkan sekali ngomong, Masya Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama menasihatkan kepada kita yang suka ceramah, yang suka ngisi jurus-jurus pada umat, ya, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali selesai ceramah atau berfatwa. Karena kadang-kadang lisan kita ini kebablasan berkata tentang agama tanpa ilmu, seolah-olah kita tahu padahal apa yang kita ucapkan itu salah. Nah, wallahu taala bisawab. Kemudian termasuk penyebab orang itu melakukan kebid'ahan ialah al-jahlu bis sunnah. Bodoh tentang masalah sunnah. Tidak paham tentang sunnah Rasul, yang ilmu tentang sunnah Rasul. Di antaranya ialah tidak paham tentang perbedaan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Seperti hadis, ya, pakai. Enggak tahu itu hadisnya sahih atau dhaif, enggak peduli. Yang penting ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada tulisan Arabnya, sudah mantap. Pakai untuk ceramah, pakai untuk berkhutbah, ya. Nah, padahal hadisnya dhaif, bahkan palsu. Kebanyakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu dengan sebab apa ini? Berdalil dengan hadis dhaif yang lemah, atau bahkan hadis apa ini? Palsu. Ya. Nah, kadzalik. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya yasinan. Baca yasin pada orang yang mati. Ya. Iqra'u mautakum Yasin, atau laqinu mautakum Yasin. Talqinlah orang mati dari kalian dengan surat Yasin. Nah, ya. Yasin dhaif. Tidak ada penguatnya. Untuk naik ke derajat kekhasan saya nggak bisa. Nah, berhubung hadis ini jatuh ke tangan mereka-mereka yang nggak ngerti mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini sabda Rasul, Anda punya dalil, saya juga punya dalil, dalil saya. Lihat ini, manis kan? Nah, begitu. Pegang erat-erat. Dijelaskan sebab dhaifnya begini. Dalam rawinya ada yang dhaif, namanya begini. Itu didhaifkan oleh ulama hadis. Kamu suka nuduh orang seenaknya. Oh, gitu ngomongnya. Diajak dialog ilmiah, malah apa ini? Emosinya yang dipakai, ya. Kenapa? Gak nyantol, gak sampai ke sana ilmunya. Ya, tadi. Kebanyakan demikian. Ya. Nah, itu gak malu-malu sampaikan dalam ceramah-ceramah, ya. Padahal Allah Ta'ala bisawab. Kemudian termasuk juga sebab orang melakukan kebid'ahan ialah al-ghulu fi ba'dil ashkhas, mengkultuskan sebagian orang, menganggap dia wali dan sebagainya. Akhirnya apapun yang diucapkan orang itu dipakai, sehingga dia melakukan kebid'ahan karena sangat mengkultuskan orang tadi, ya.
Sang wali berkata, ya, terlalu murah. Surga itu diberi dengan jenggot. Wahnya mereka rame-rame cukur jenggot. Kenapa? Karena terlalu murah kalau dikasih jenggot. Ya, nah. Tapi kalau cukur jenggotnya, ya, pikiran mereka berarti kita memberi harga yang mahal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, ya. Padahal seandainya benar teorinya sang wali ini, ya, wali mereka maksudnya, ya. Kalau dikasih jenggot saja dianggap terlalu murah, apalagi tidak dikasih jenggot, tambah meremehkan surga. Ya kan? Nah, berarti orang kalau beli sesuatu, ya, dibayar, misalkan ini harganya 50.000, dikasih cuma 500 rupiah. Oh, kok terlalu murah sekali, kasih cuma 500. Masih mending ngasih 500. Ini enggak bayar belas. Enggak bayar sama sekali. Nah, ada nikah. Ya, itu sering dilontarkan oleh mereka-mereka yang dikultuskan, dianggap wali, sehingga pernyataan-pernyataan mereka, amalan-amalan mereka dijadikan sebagai dalil untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, sehingga timbullah kebid'ahan baru dan terus berkembang. Ya, nah, wallahu taala bisawab. Ini termasuk sebab-sebab orang itu melakukan bid'ah. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, kita juga harus mengetahui apa sebabnya bid'ah semakin berkembang di tanah tercinta ini, ya, di tanah air kita tercinta ini dan di belahan dunia yang lain. Kenapa kok banyak diminati begitu ya? Itu kan penyebab terjadinya. Tapi kenapa kok banyak diminati oleh masyarakat kebid'ahan itu? Ya, kalau kita jujur-jujuran mensensus begitu, yang senang sama sunnah sama senang sama bid'ah itu lebih banyak yang senang sama apa ini? Bid'ah. Mengapa kok tersebar begitu luas bid'ah itu di tengah-tengah kaum muslimin? Yang pertama, sebabnya ialah sukutu katsir minal ulama. Diamnya kebanyakan para ulama. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang tahu itu bid'ah, diam seribu bahasa. Tidak berani menyampaikan itu bid'ah. Tidak berani menjelaskan kepada umat itu bid'ah. Sehingga banyak umat yang kemudian menganggap baik dan tidak apa-apa. Kenapa? Kiainya tidak ada komentar. Ya, hati ridho, hati aman. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, amalul alim fil bid'ah. Banyaknya tokoh masyarakat, khususnya yang tokoh agamanya, yang justru mempelopori bid'ah itu, sehingga orang-orang menganggap itu baik, ikut-ikutan. Ya, kiainya saja melakukan itu, ya ikut-ikutan. Lain kalau yang mengamalkan itu orang awam, ya orang yang enggak berpendidikan begitu ya, orang kemudian melecehkan ya. Tapi kalau yang mengamalkan kebid'ahan itu ialah tokoh masyarakat yang disegani, tokoh agama yang dihormati. Nah ini menjadikan orang-orang itu semakin senang untuk melakukan kebid'ahan, pakai banyak yang ikut. Ya, nah tenang hatinya. Kenapa? Maaf fulan, gitu ya, bersama si fulan. Kemudian ta'yidul hukam lil bid'ah. Ini yang ketiga ya. Pemerintah ikut andil menguatkan kebid'ahan dan melestarikan. Sehingga dianggap sah ya
dihormati dan dinaungi oleh undang-undang yang ada, ya. Akhirnya masyarakat banyak yang ikut karena merasa dilindungi. Ya. Nah, budaya-budaya kebid'ahan dilestarikan, ya. Nah, bahkan diresmikan, diformalkan. Nah, kadzalika. Ini penyebabnya. Kemudian muwafaqatul bid'ah li ahwa'in nufus. Ini yang paling penting. Kenapa kok banyak yang minat? Karena memang bid'ah itu disenangi oleh banyakkan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu manusia itu senang dan condong kepada yang tidak baik. Ya. Nah, kadzalika. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, dijelaskan juga oleh para ulama tentang bahaya kebid'ahan. Ya, bahaya kebid'ahan. Orang itu kalau melakukan kebid'ahan maka akan mendapatkan banyak bahaya. Di antara bahaya yang akan didapatkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, imadatus sunnah. Sunnah menjadi mati. Ya. Kalau bid'ah semakin dilestarikan, maka akibatnya sunnah menjadi mati. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ata'alan nasi 'amun illa ahdatsu fi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunnah." Setiap tahun ada saja manusia yang membuat bid'ah baru. Dan saat itu satu sunnah mati. Sampai benar-benar bid'ah menjadi hidup dan berkembang. Dan sunnah menjadi baik. Mati. Semakin gencar dilestarikan kebid'ahan, semakin mati sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara dampak negatif yang ditimbulkan oleh apa ini? Bid'ah. Selanjutnya, dhalalun nas. Manusia menjadi tersesat sehingga yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Orang tersesat. Ada dai yang bilang tentang masalah sunnah, menjelaskan masalah sunnah, justru diperangi. Dai yang mengembangbiakkan bid'ah, malah dieluk-elukan. Ya itulah akibatnya. Karena bid'ah sudah merata. Orang nggak bisa membedakan mana al-haq, mana yang batil. Sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat kebid'ahan juga ialah mufaraqatul jamaah. Umat menjadi terpecah belah. Sudah tidak bersatu lagi di atas al-haq, tapi umat menjadi terpecah belah, meninggalkan al-haq. Di persatuan di atas al-haq dengan kebid'ahan, coba hati manusia terpecah belah, meninggalkan apa ini? Al-haq. Satu sama lain saling membanggakan apa ini? Kebid'ahannya. Sehingga kalau kita menyerukan kembali kepada al-haq, dituduh apa ini? Malah memecah belah mereka. Ya, nah, jadi seperti itu kenyataannya. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian bahaya kebid'ahan juga ialah
Orang yang terbiasa melakukan kebid'ahan ini dikhawatirkan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sehingga mati di atas kebid'ahan dan hukumannya ialah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Menjaga daging bid'ahnya maka akan semakin jauh dari al-haq dan tidak mendapat taufik dari Allah untuk bertaubat dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan sebab mati di atas kebid'ahan, ya, di atas kebid'ahan belum sempat bertaubat. Kemudian termasuk bahaya kebid'ahan yang lainnya. Nah, disingkirkan dari haud yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di saat kaum muslimin ketika di padang mahsyar, ya, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya, maka di sana mereka akan menikmati haudnya Rasulullah, telaganya Rasulullah. Yang kalau diminum kita akan haus selamanya, ya. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Nah, itu sebelum masuk ke dalam apa ini? Surga. Adapun ahlul ahwa wal bidah yang mati di atas kebid'ahan dan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam kondisi mati memegang teguh kebid'ahan mereka akan diusir dari khaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sebelum masuk ke dalam apa ini? Surga. Wah, banyak sekali kebid'ahan yang sangat membahayakan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, harabatin a'azakumullah. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita bisa selamat dan terjaga dari kebid'ahan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kebid'ahan. Yang pertama, al-istisam bil kitabi wa sunnah. Berusaha semaksimal mungkin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dasarnya selalu Quran dan Sunnah. Gitu, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, belajar. Orang itu bilang saya dasarnya Quran dan Sunnah, tapi nggak pernah mengetahui dalil yang dipakai untuk beramal, ya, karena nggak mau belajar. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar Quran itu belajar tafsirnya, ya. Nah, belajar As-Sunnah seperti ini, belajar hadis-hadis Rasul dan penjelasannya, ya, sehingga tahu dalil. Cara yang paling penting. Kalau nggak pernah taklim, nggak pernah belajar Al-Quran dan As-Sunnah, rawan, sangat rawan jatuh dalam kebid'ahan. Waliyadzubillah. Yang seperti itu banyak, ya. Yang seperti itu apa? Banyak. Nah, jadi kebid'ahan hanya bisa dihindari dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Kemudian cara yang kedua, tatbiqus sunnah fi sulukil fardi wa sulukil mujtama'. Berusaha untuk mengamalkan ajaran Rasul baik untuk individu ataupun masyarakat. Jadi kita jangan cuma mempelajari teori-teori, dalil-dalilnya saja, tapi ada tatbiq, diamalkan, ya. Nah, diamalkan. Kalau memang itu amalannya sifatnya wajib, maka kita tidak pandang bulu di mana saja kita berada, harus diterapkan. Tapi kalau amalannya sifatnya sunnah, tidak wajib maksudnya. Sunnah dalam arti tidak wajib, ya. Maka dilihat
maslahat dan mafsadahnya. Kalau di tengah-tengah masyarakat tadi masih nggak terbiasa, kita malah dimusuhi dan sebagainya, maka sebaiknya untuk ditunda sampai benar-benar aman. Kalau nggak ada yang mempermasalahkan, nggak masalah. Tapi kalau hanya dengan sekedar mengamalkan sunnah yang hukumnya tidak wajib tadi, menyebabkan orang lari dari dakwah kita, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Nah, sampai saat yang tepat. Tapi kalau nggak ada yang mempermasalahkan atau kita kuat, amalkan supaya dicontoh oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita harus giat beramar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan diam-diaman, jangan terserah Anda, jangan lakum dinukum waliyatin, itu kan untuk kita sama orang kafir. Nah, ya. Nah, kita sama muslim saling nasihati, saling ingatkan, saling menegur, ya. Nah, temannya yang menyelisih sunnah diingatkan, kasih dalil. Nah, dengan demikian terjatuh dari kebid'ahan. Nah, kadzalika. Kemudian al-qadha ala asbabil bid'ah. Menjauhi sebab-sebab timbulnya bid'ah. Di antaranya sebab-sebab orang itu melakukan bid'ah itu kan berani berkata atas nama agama tanpa ilmu. Berarti jangan sekali-kali kalian berkata tentang agama ini tanpa ilmu. Jangan sok berani. Ya, kalau mau bicara masalah kedokteran, yang kuliah kedokteran ya silakan, memang ahlinya, ya. Tapi kalau dia nggak ahli dalam masalah agama, apalagi tema yang diberikan kepadanya cukup berat, dia nggak pernah belajar tentang masalah itu, jangan kemudian malu untuk mengatakan afwan saya belum menguasai, ya. Jangan bodoh nekat, ya. Itu namanya usaha untuk supaya tidak jatuh dalam kebid'ahan, ya. Nah, kemudian di antaranya tadi itu sebab orang melakukan kebid'ahan ialah tidak mengerti tentang ilmu alat dalam memahami Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Belajar ilmu alat, ya. Harus belajar bahasa Arab, ya. Nah, ilmu alat itu kan ada di bahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. La Indonesia, wala Jawa, wala Malaysia, wala Indonesia, wala Fransia, ya. Tapi bil Arabiyah. Bukan berarti kemudian nggak boleh berbahasa Malaysia atau berbahasa Jawa, silakan. Tapi dalam mempelajari Quran hadis itu intinya ialah dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, nah, kadzalika. Bahasa yang paling indah, ya, bahasa dunia yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahasa pilihan, ya. Nah, seandainya ada bahasa yang lain yang lebih baik daripada bahasa Arab, niscaya Allah akan jadikan Al-Quran dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Ya, nah, kadzalika. Baca nahunya, sorohnya, ya, insyaallah. Ya, kalau nahu soroh, ya, kita hitung siapa yang bisa, ya. Nah, yang biasa ceramah-ceramah, yang biasa khutbah macam-macam, kalau sudah ditanya tentang nahu soroh, ya sudah nggak tahu apa, ya. Nah, saya cuma tahu kumpulan hadis-hadis pilihan. Ayo tak pakai ceramah gitu saja, doh. Hati-hati. Walaupun ada hadis pilihan, tapi kalau salah baca, salah mengartikan, ya, itu berbahaya. Allahul musta'an. Kesalahan terjemah, ya. Banyak penerjemah yang tidak amanah, asal terjemah sampai menyesatkan. Allahul musta'an. Baik, ini caranya. Kemudian soalu ahli ilm. Sering bertanya kepada ahli ilm.
konsultasi kepada ulama yang memang istiqomah di atas al-haq, ya, terkenal istiqomah di atas al-haq, supaya kita ini tidak tahsil dzan bil akal, akal-akalan, kemudian main perasaan, kesimpulannya sendiri, mungkin kita anggap baik, ternyata setelah kita konsultasikan salah, ya. Berarti kita jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu dulu, ya. Al ilmu qabla qaul wal amal. Banyak kalau enggak paham. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu." Fi riwayatin, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Ini termasuk di antara akibat bid'ah, amalnya ditolak dan mendapat dosa dan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan. Kita sholat berjamaah di masjid dengan 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Dan posisi imam di depan dan makmum di belakangnya. Karena kalau kita mau maju disuruh mundur lagi. Apakah sholat kita sah? Karena sudah menjadi kebiasaan di masjid NU yang memakai mihrab dan awamnya mereka. Sholatnya sah, tetapi kaifiat sholatnya tadi itu, ya. Posisi makmum harus sejajar dengan imam kalau cuma 2 orang. Kalau itu laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau perempuan tetap di belakang. Ya. Nah, kadzalika. Suami istri misalkan sholat sama, ya. Suaminya di depan, istrinya di belakang. Bukan sejajar. Ya. Nah, gimana kalau ada yang mengikuti kita sebagai makmum terus di belakang kita, ya, apakah sholat kita sama dia sah? Sah, sholatnya sah, tapi berdosa karena tidak mengikuti aturan dalam shaf berjamaah. Lain, ya, kan itu di luar apa ini? Syarat sahnya sholat, ya. Nah, sholatnya sah, tapi berdosa dengan sebab lainnya, yakni aturan shaf dalam sholat berjamaah. Seperti orang sholat berjamaah, itu aturannya shafnya harus rapat, nggak boleh ada celah, ya. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, tapi berdosa karena pelanggaran yang lain, yakni tidak rapat ketika menata shaf dalam apa ini? Sholat. Wallahu ta'ala bissawab. Bolehkah kita memakan jamuan dari pernikahan tetangga kita yang kafir? Nanti ada tetangga kita yang kafir menikah, gimana? Di gereja? Kalau di rumah, ya. Jadi kita ini harus tahu bahwasanya kalau ada ritual keagamaan orang kafir, maka kita dilarang untuk memakan hidangan mereka. Ya. Nah, tapi kalau tidak dalam rangka ritual keagamaan mereka, ya, mereka suka ya praktek masak, coba-coba resep, ya, terus ngasih kita, ya nggak apa-apa, ya. Nah, bagaimana dalam hidup bertetangga gitu, ya, ibu-ibu RT, ibu-ibu RW yang suka, ya, ibu-ibu PKK itu, ya, sama wanita, suka coba-coba resep, ya. Nah, kalau seandainya kita dikasih, yang penting makanannya halal, ya boleh kita makan. Tapi kalau acara-acara Natalan atau ritual-ritual yang lain, pernikahannya, gereja, ya, dan sebagainya, boleh kita makan. Wallahu ta'ala bissawab. Apa hukumnya mencukur bulu kaki dan tangan pada wanita?
kakinya berbulu kayak laki-laki gitu ya. Tangannya juga, nah, ini saya pernah ya mendapati demikian. Keterangan bahwasanya wanita itu kadang-kadang kakinya itu berbulu panjang. Ada ya, sebagian, tapi rata-rata tidak ya. Nah, tangannya juga demikian, ada yang panjang-panjang ya. Nah, tapi kebanyakan tidak. Gimana? Boleh nggak dicukur? Nah, pertanyaan gimana? Boleh nggak itu? Jawabannya tidak apa-apa. Tidak ada larangan tentang masalah itu. Bahkan kalau sampai khawatir sesabu dengan laki-laki, ya, nah, cukup saja. Kecuali kalau ada nas yang memang melarang, ya, nah, kadzalika. Jadi ini bukan berarti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Nah, karena untuk kemaslahatan di antaranya supaya tidak dianggap laki-laki, ya. Nah, supaya ya seperti itu, ya. Kepitnaannya itu, ya, kewaritaannya, ya. Itu jelas. Nah, tidak apa-apa. Wallahu taala bisawab. Masalah. Tapi kalau mencukur alis, nah, alisnya dicukur, ini nggak boleh. Ya, nah, mencukur alis sampai habis, kemudian diganti dengan apa ini? Celak yang minor, nah, ini nggak boleh. Ada larangan mencukur alis. Wallahu ta'ala. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.